Untuk mengetahui entok-entok yang kita pelihara di kandang entok kita dalam keadaan sehat atau tidak, itu menurut saya simpel sekali teman-teman dan sahabat semua. Jadi kita kasih makan sore harinya atau malam harinya sekitar jam 6 atau jam 7. Ya, maka kemudian begitu kita masuk kandang entok di pagi harinya, pertama sekali kita harus lihat tempat pakannya. Jadi ketika tempat pakannya terus kosong seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa entok-entok kita dalam keadaan sehat. Karena hanya entok yang dalam keadaan sehatlah yang mempunyai nafsu makan yang tinggi. Bukti bahwa mereka mempunyai nafsu makan yang tinggi adalah dengan melihat tempat pakannya kosong seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut menuju pembahasan kali ini. Baik teman-teman dan semua, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing dan berbagi kembali, tentu saja masih mengenai seputar peternakan entok. Lebih tepatnya kali ini saya mengangkat tema tentang tips perawatan entok ya anti gagal supaya berhasil. Nah, kenapa kemudian saya memilih materi ini untuk saya sampaikan? Kenapa? Karena saya punya alasan. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat membaca salah satu komentar dari sahabat kita yang menanyakan tentang bagaimana cara perawatan DOD entok sampai kepada entok yang sudah dewasa dan pada akhirnya sampai panen. Padahal di video saya sudah banyak sekali saya review tentang tips dan trik bagaimana supaya kita tidak gagal dalam menjalankan usaha peternakan entok. Tetapi tidak menjadi masalah karena channel ini adalah channel yang selalu mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Jadi untuk teman-teman yang memang menghendaki bertanya, ketika teman-teman ada sedikit yang kurang paham, silakan, tidak menjadi masalah. Tentu saja pasti akan saya jawab ya, pasti akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan. Nah, jadi karena teman kita ini mengeluhkan tentang kegagalannya, yang selalu gagal dan tidak pernah untung dalam beternak ya. Tentu saja saya merasa terpanggil untuk kemudian menjawab ya keluh kesah beliau ya. Nah, tetapi bukan berarti video ini saya buat hanya untuk beliau saja, tidak. Jadi siapapun yang memerlukan ini ilmu ya, silakan. Dan seandainya nanti ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Meskipun nanti cara saya menjawab yaitu dengan cara seperti ini ya, harus menggunakan video karena tujuannya supaya lebih jelas dan langsung bisa dipraktekkan ya teman-teman. Nah, baik, segera kita akan jelaskan tentang tips perawatan entok ya anti gagal dan supaya berhasil. Jadi untuk melakukan usaha peternakan entok supaya berhasil dan sukses tentu saja tidaklah mudah. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan teman-teman dan sahabat semua ya. Seringkali saya jelaskan, seringkali saya gembar-gemborkan ya bahwa sebelum terjun ya sebaiknya kita memahami terlebih dahulu seluk-beluknya. Jadi yang terpenting adalah dari perihal pakan ya, baik dari DOD-nya ya seperti ini maupun dari entok-entok dewasanya. Jadi step by step. Jadi anak entok usia 1 hari harus dikasih makan apa ya, begitu sudah menjelang 1 minggu ke atas akan diganti dengan jenis pakan apa. Nah, setelah 2 minggu kemudian sampai 1 bulan ya, pakan yang bagus untuk mereka itu apa. Dan kemudian setelah lepas dari 3 bulan yang sudah mendekati dewasa ya, maka kita harus menggunakan jenis pakan alternatif apa ya, itu kita harus paham ya. Karena kebanyakan kegagalan di dalam beternak itu rata-rata hanya karena tumpur, hanya karena rugi. Maka tidak jarang dari sahabat kita yang berasumsi bahwa peternak entok itu memang tidak menguntungkan ya. Memang tak akui kalau memang peternak entok dengan tidak menggunakan pakan alternatif ya, saya nggak memastikan, tetapi besar kemungkinan akan rugi. Meskipun untung tetapi tipis dan sangat-sangat sedikit sekali ya. Untuk itu supaya kita tidak gagal, bagaimana caranya? Supaya tidak gagal, maka kita pahami terlebih dahulu manajemen pakannya ya. Kita paham belum tentang manajemen pakannya ya? Jadi apa sih sebetulnya pakan alternatif yang gratis yang bisa kita dapatkan dan kemudian yang aman digunakan untuk entok ya? Kita paham terhadap itu apa belum?
ya. Jadi kalau belum paham silahkan diklik di video saya sebelumnya, supaya nanti seandainya dijelaskan di sini kan otomatis durasinya terlalu panjang sekali, nanti akan keluar dari tema. Sehingga saya persilahkan untuk klik di video saya sebelumnya ya teman-teman, untuk bagaimana kita mengetahui pakan-pakan atau jenis pakan alternatif yang baik serta aman digunakan untuk pakan ternak entok. Itu yang pertama teman-teman. Jadi ketika kita sudah memahami manajemen pakannya, besar kemungkinan kita akan sukses dan berhasil. Karena sekali lagi saya jelaskan bahwa ketika kita peternak entok, baik sistem pembesaran maupun pembibitan, tapi kita bergantung kepada pakan pabrikan, maka ya besar kemungkinan kita akan rugi. Meskipun untung, tetapi tidak seperti yang kita bayangkan untungnya. Berbeda halnya ketika kita kreatif untuk menciptakan pakan-pakan alternatif yang sifatnya gratis dan kemudian aman ya untuk pakan ternak entok kita. Tentu saja akan berbeda ya teman-teman. Nah, jadi poin pembahasannya sebetulnya bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan untung dari usaha peternakan entok kita. Kalau mau untung, jelas kita harus menggunakan 80% adalah pakan alternatif. Ya, kenapa saya katakan 80%? Karena di 20%-nya kita akan tetap menggunakan pakan pabrikan di usia 0 sampai kepada 1,5 bulan. Ya. Nah, jadi usia ini sudah usia 3 hari teman-teman. Yang sebelah sana usia 19 hari. Pas hari ini. Ya. Nah, makanya saya katakan 80% ya kita alihkan ke pakan alternatif. Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Karena kalau kita selalu nyambung dengan menggunakan pakan pabrikan sampai panen, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya, maka kita akan sangat tipis sekali untuk mendapatkan keuntungan. Dan ini fakta teman-teman. Silahkan kalau memang ada teman-teman yang memang peternak entok dengan menggunakan pakan pabrikan murni dari 0 sampai kepada panen dan untungnya melimpah, saya pasti akan belajar. Saya pasti akan berguru. Ya teman-teman. Ya karena bukan apa-apa teman-teman dan sahabat semua, ya. Di sini kan memang sifatnya kita sharing, tidak ada murid dan tidak ada guru. Tetapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, pertanyaan-pertanyaan yang masuk, jadi tugas saya menjawab. Dan cara saya menjawab itu ya dengan menggunakan video, supaya nanti teman-teman langsung bisa tercerahkan ya melalui penjelasan yang saya sampaikan. Ya teman-teman. Nah, jadi cukup simpel untuk kita bisa sukses dan tidak gagal di dalam peternak entok ya, sangat gampang sekali. Jadi nggak usah mikir yang ribet-ribet. Ya. Asal kita menggunakan jenis pakan alternatif setelah usia 2 bulan nanti ke atas ya, maka besar kemungkinan kita akan mendapatkan keuntungan yang melimpah. Ya teman-teman. Nah, permasalahannya apakah teman-teman sudah paham atau belum tentang jenis pakan alternatif apa yang bagus dan aman digunakan untuk ternak entok kita. Nah, kemudian untuk berikutnya teman-teman dan sahabat semua. Jadi kalau kita sudah berhasil ya, berhasil menyelamatkan anak-anak entok ini dari masa-masa kritis, yaitu 1 hari sampai kepada 1,5 bulan. Ini adalah masa-masa kritis. Nah, kita sudah berhasil membesarkan mereka tanpa ada yang mati ya, 0 kematian. Maka untuk selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melatih mereka ya, melatih mereka untuk mengkonsumsi pakan alternatif. Jadi di usia 1,5 bulan sudah kita latih menggunakan pakan alternatif. Ya, kemudian cara melatihnya bagaimana? Cara melatihnya kita akan mengkombinasikan pakan alternatif ini tetap masih melibatkan pakan pabrikan terlebih dahulu untuk melatih mereka. Ya, yaitu dengan perbandingan 1:1. Misalnya nih, ya 1 kilo untuk peletnya, kemudian 1 kilo untuk pakan alternatifnya. Kita akan campur, ya, maka mereka akan kemudian pasti mau ya untuk memakannya. Berbeda halnya ketika kita langsung memberikan pakan alternatif ini murni ya, mutlak, tidak ada dicampur pakan pabrikan sama sekali. Tentu saja mereka pasti akan mengos. Mengos itu ya akan geleng-geleng kepala, besar kemungkinan tidak mau makan ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada caranya teman-teman dan sahabat semua. Jadi bertahap. Jadi kalau kita sudah berhasil mengenalkan mereka dengan pakan-pakan alternatif ya, sehingga lambat laun mereka akan kenal, kemudian kita secara perlahan kita lepas pakan pabrikannya. Ya, di usia 1 minggu setelah kita mengenalkannya, maka akan bisa kita lepas. Dan untuk selanjutnya kita hanya akan menggunakan pakan-pakan alternatif. Ya, tetapi jangan lupa pakan alternatif yang kita gunakan ya jangan asal-asalan, jangan sembarangan. Tetap yang mempunyai atau yang mengandung nutrisi tinggi. Ya, sekali lagi untuk entok-entok dewasa, baik pembesaran maupun pembibitan, saya rekomen banget ya untuk gunakan keong sawah. Ya,
saya tidak akan menyesatkan. Ketika teman-teman menggunakan keong sawah, ya teman-teman, selain keuntungannya nanti kita akan bertambah, ya, dan entok-entok kita tetap tidak akan susut ya nilai bobotnya atau berat badannya teman-teman, ya, karena keong sawah ini nutrisinya sangat tinggi sekali, ya. Saya rekomen sekali supaya nanti teman-teman tidak gagal lagi. Nah, jadi kemudian perawatan ya, termasuk pemberian pakan yang disiplin, air minum yang selalu ada, jangan sampai nanti telat, itu sangat utama. Jadi bagaimana mungkin kita akan bisa menghasilkan entok-entok yang sehat dan punya nilai jual yang tinggi ketika kita tidak disiplin dalam pemberian pakan dan pemberian minum, ya teman-teman. Dan kemudian terakhir adalah bagaimana supaya kita bisa mudah di dalam melakukan pemasaran, ya, karena banyak sekali juga yang kemudian mentok dalam pemasaran. Mereka berhasil sampai usia panen, tetapi begitu masuk usia panen mereka bingung memasarkan. Jadi mulai sekarang saya minta teman-teman gak usah bingung dalam soal pemasaran. Prinsipnya seperti saya saja. Jadi kalau masih ada yang jual, pasti ada yang beli. Ya, tergantung cara kita bagaimana cara menjualnya, ya. Nah, jadi kalau masalah pemasaran ini, ya, kita akan menggunakan media online. Dan untuk pembibitannya, kalau memang teman-teman mau mengikuti saran dari saya, kita melakukan kerjasama sama pihak toko ternak, ya. Kita ngambil pakannya dari toko ternak dan kemudian toko ternak nanti akan memasarkan hasil DOD kita, ya. Ini khusus untuk pembibitan. Dan itu sudah saya lakukan teman-teman, ya. Makanya saya sering mengecewakan orang-orang yang datang ke kandang untuk membeli DOD karena sudah terjual dan sudah saya setor ke toko ternak. Nah, itu caranya teman-teman. Di samping kalau untuk pembesaran silahkan di online, ya. Sekarang itu gampang kok, mudah kok. Asal bisa online, tentu saja pasti akan lama-lama tahu orang bahwa kita itu peternak. Baik teman-teman dan sobat semua, akhirnya saya harus undur diri dulu dari video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat, tetapi saya berharap video ini adalah video yang bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.